Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqu ma'anaba. Wa qawa'ibat wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man azina lahu. Illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumayya wa sayyidina Rasulullah wa billah an sallallahu alaihi wasallam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وأصحابه بكل وقت وحين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Karam para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil majlis keluarga besar Hinabillah bin Uthman Al-Hirid sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan yang insyaallah baca kitab Mukhtarul Hadis. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Abi qala Allah sallallahu alaihi wasallam ibtangur rib'ata indallah ta'lumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka. Tuntut olehmu akan kemuliaan yang ada di sisi Allah. Bersifatlah kamu sabar daripada orang yang kada mengenal kamu, dan bersifatlah kamu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kamu. Kemuliaan yang sebenarnya adalah di sisi Allah. Allah membuka kepada siapa yang menginginkannya, tetapi tidak bisa mencapai kemuliaan itu kalau tidak bersifat sabar. Orang yang tidak mengenal kita, ya mereka pasti berbuat yang kada bagus, namanya juga orang kada kenal. Sabar kita karena bukan di makhluk yang kita mencari kemuliaan, kehormatan, tapi di sisi Allah ada, tapi memanting akan urusan kayak itu maknanya. Dan hendaklah engkau bersifat berbuat baik kepada orang yang tidak sama sekali berbuat baik kepada engkau. Hanya berbuat baiklah tulus, tidak usah memandang orang yang harus membalas perbuatan kita. Baru bisa diberi Allah Ta'ala kemuliaan. Kalau ada sifat seperti itu, tidak akan dapat kemuliaan yang ada di sisi Allah. Kalau Allah mau memanggil Jibril, Jibril ini uhibbu fulan, saya cinta kepada si fulan. Fahibuhu, cintai akan dia. Fahabu Jibril, cintai Jibril.
Jibril mau memakan seluruh malaikat, saya cinta kepada fulan. Jibril mau memakan seluruh malaikat, cinta. Jibril mau memakan kepada seluruh penduduk bumi, saya cinta kepada fulan, dia mau memakan seluruhnya, cinta. Kecuali orang yang dikhatam Allah, ditutup Allah hatinya. Nah, ada perlu mikirkan kemuliaan. Udah penting kita gawi, ingat kita kayak itu bahasanya. Kita disuruh Allah Ta'ala ba'amma, selesai. Abadul ibad ilallahnya. Rawahu Adiyan Ibn Umar. Hadis itu daripada Ibn Umar. Allah sallallahu alaihi wasallam abadul ibad ilallah man kana sawbahu khairan min amalihi an takuna thiyabuhu thiyabul anbiya wa amaluhu amalal jabarin. Rawahu Dailami an Aisyah. Paling dimurkai Allah Ta'ala, tapi ia mengaku hamba Allah. Allah murka. Itu orang yang adalah pakaiannya lebih baik daripada pekerjaannya. Bahwa pakaiannya adalah pakaian para nabi. Pekerjaannya adalah pekerjaan orang yang zalim. Allah paling murka kepada orang yang hanya semata jahir yang dikawin. Nampak akan melewati jahirnya aja, tapi ilmunya kada, amalnya kada. Dipercontohkan oleh Rasulullah pakaiannya pakaian para anbiya, tetapi karena kada ada ilmu dan kada ada amal, sehingga perbuatannya perbuatan orang-orang zalim. Maknanya jauhi olehmu daripada makna penampilan biasa aja. Bujur-bujur ilmunya tambus-tambus sampai kepada Allah. Kalau kada, kita penampilan aja. Penampilan baca Quran, penampilan baca salawat, penampilan ibadah, penampilannya. Itu makna siap pakaian anbiya itu ibadah. Tapi kada tambus orangnya. Orangnya musyrik. Orangnya di dalam hati kada beriman. Itu makna amal jabarin. Karena ia di dalam hatinya kada beriman, nampaklah dari hati itu perbuatan. Lalu kada bagus. Maknanya kada ada artinya ibadah kalau kada punya akhlak. Kayak itu bang sudah bacaannya. Kada ada artinya kita luar ini. Kada berakhlak. Ada bahala kepada Allah, ada bahala kepada hambanya. Nah itu jadi kayak PR kita lah hidupnya. PR bahasa orang kaya ini. Kabar kita nang kaya orang belajar yang sangat penting, lalu pulpen merah nah di garis. Karena kebanyakan manusia ya kayak itu aja. Maknanya luarnya aja, dalamnya kada bujur, itu maksudnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablighu hajata man la yastati iblagha hajatihi faman ablagha sultanan hajatan man la yastati iblagha thabata Allah taala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Rasulullah bersabda, tolong olehmu hajat orang yang kada kuasa untuk menyampaikan hajatnya. Barang siapa menyampaikan hajat seseorang kepada pemerintah, ia kada kuasa untuk mengurusnya itu. Niscaya Allah Ta'ala tetapkan dua kakinya di dalam riwayat Siratal Mustaqim pada hari kiamat. Nang orang gugur di riwayat Siratal Mustaqim. Itu percontohan awal satu daripada percontohan Rasulullah bahwa manusia ini banyak keperluan.
Sebahagiannya kau urus, sebahagian kada kau urus. Orang yang kada kau urus ini ada orang yang menolongi, maka orang itu ditolongi Allah juga pada hari kiamat. Terutama di waktu melewat siratal mustaqim, kada gugur, kada jatuh. Amalannya menolongi orang dari. Jadi orang kami ada membaca doa, kada ada membaca tolongi, niat menolongi. Baik menolongi makna di dalam kata kebiasaan kita berurusan atau menolongi dalam makna tenaga bisa aja memaham seorang itu, tetapi di dalamnya harus ada ya ikhlas tadi, tulus. Tapi jangan menolongi orang tuh jangan minta balas, seumuran jangan minta balas. Sudah saya menolongi selesai. Kenapa galang dia kayak itu? Karena kita berjanji oleh Allah Ta'ala balasannya hari kiamat. Atau apa di dunia ini dia habis juga balasannya. Kita tolong orang selesai. Pengantinan kita tulaknya, lalu pengantinan juga kita tadi nulaki selesai dah. Lek dah. Maknanya sama-sama sudah, nah ini sudah selesai dunia dah, tapi punya tulus pada Allah sudah. Itu nang kadadanya nilainya, salawasan dibalas Allah ditolongi hari kiamat. Jarang ada manusia yang menolongi itu pasti ada untingan. Kayak itu aja manusia. Karenanya nak balas di dunia sifat manusia ada paham. Allah menjanji balasannya di negeri akhirat. Kadim kekal di negeri akhirat. Nah, dunia bisa habis. Maknanya kita belajar kayak itu. Maknanya kita belajar tulus. Jadi mulai di atas tadi sama isinya pada kayak apa supaya tulus dengan Allah Ta'ala. Perjalanan Rasulullah SAW rata-rata orang-orang tulus itu awalnya terlatih, orangnya susah, orang kada mampu. Perjuangan Rasulullah budak-budak nang besanan tulus benar disiksa kada berubah. Karenanya sudah terlatih ikhlas. Ada ini itu budak dan seorang pegawai kada diupah kada. Nah, ada upahnya tuannya tuh nang ambil budak tuanya wajib dimakani, diberi pakaian, dikasih tempat tinggal. Dia bekerja, maka hasilnya untuk tuannya. Ampun budak dah. Nah, misalnya terlatih. Tulus pegawai dah. Rata-rata orang berduit tuh pedagang berjual modal 5.000 pasti bojong 10. Ada ujangan 5.000, akhirnya kan ditulus. Kalau berdagang dia dibuat jadi diri sekali kayak kehidupan kayak itu lah. 1.000 kan, so tinggal rokok kan, gue tinggal rokok minta. Artinya harus ada gantinya. Kalau orang dagang, jadi mennya berdagang tuh jadi darah daging berbahaya. Ada pajangan tulus ya kan, hati-hati lah bukan pedagang. Apa dagang sebenarnya? Nggak daripada akan berdahulu kayak itu ibu umuran sifat. Karena udah hari kiamat nyasa dalam kubur. Karena tak bawa latihan dagang. Kalau barang Samarinda modalnya 100 dijual 200. Nah itu bojong lah. Ada balasan dah. Orang dagang, orang budak tadi pegawai. Siapa nama ambil duitnya? Tuannya. Asal makan deh pakaian tempat tinggal sudah. Janaran budak bang, kita ni hamba lebih pada budak pemiliknya Allah. Allah menyuruh berbuat, lalu kita kada boleh minta balas. Bah orang semua senang memberi kayak apa? Kalau Rasulullah SAW sama itu mulai di atas tadi hadis tuh sudah 2-3.
Ibn Adam ati arabaka tusamma akilan wala ta'sihi tusamma jahilan. An Abi Hurairah Abu Nuaim. Sudah bersabda, hai anak cucu Adam, coba kamu taat kepada Allah. Coba kamu beribadah. Niscaya kamu dinamai yang menggunakan akal. Ada kan orang-orang bagus karena beribadah. Jangan dijadikan hidup kamu itu maksiat kepada Allah, maka dinamai orang hidupmu itu sama kayak orang jahil, kayak orang nggak ada tahu di agama. Nah, anaknya hadis Rasulullah ini mengajari kita agar supaya jangan sia-sia hidup. Amunnya diisi ibadah, maka hidup itu bernilai, lalu bakal karannya. Diisi maksiat, maka hidup kada bernilai, kosong, malah lagi tambah rusak. Jadi namanya jahil. Karena ada batas waktu hidup, ada waktu kuat, ada waktu lemah. Di waktu kuatnya itu kalau dimanfaatkan, waktu lemah jadi orang jahil. Waktu ada kesempatan kalau dimanfaatkan, pas sudah kada ada lagi, kalau jadi orang jahil lah. Tergantung kita. Allah sama memberi itu kepada taat. Apa menggunakan tahu kada. Penting subhanallah aja sudah kita meninggal dunia, maha besarnya di sisi Allah. Ditimbang tuh barat, subhanallah saja baratnya timbangan. Tak lagi disempurnakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sekalian baca subhanallah sama bersedekah. Waktu meninggal dunia, jadi kayak bersedekah kita. Artinya bernilai itu. Coba kita berkisah, kisah Abu Nawas, anak raja. Nah, ada nilai, ada sama nih gawiannya. Kalau kan ada nilai di waktu meninggal dunia kayak orang jahil aja. Ada menghargai kepada hidup. Hidup ini sekali kesempatan, begitu berikutnya apabila kita kada siap, lebih lagi. Awal muda, setelah itu barat lagi. Menang mudah nih dimanfaatkan dengan baik, berikutnya lebih mudah dan lebih mudah. Tergantung kita. Seluruhnya tergantung hidayah Allah juga. Kalau dia baik, Allah Ta'ala punya hidayah. Sebenarnya anak ini menjalani Allah Rasulullah SAW abghadul halal Allah Ta'ala. Kalau Abu Dawud disunani paling Allah kada senang tapi boleh, yaitu perceraian. Perceraian antara suami istri boleh aja kalau kada sejalan lagi, cuma Allah kada setuju. Allah kata kenapa sebabnya dari situ kada ada sifat makna kasih sayang Allah. Sesuatu itu ada kasih sayang Allah, kada maunya hilang kasih sayang itu, yaitu punya kasih sayang itu tetap kada ada masalah, artinya terpisah dengan asbab. Dua orang laki-laki yang berkasih sayangan, ia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Dua orang laki-laki hanya contohnya,
Bagaimana kalau suami istri, bagaimana kalau anak dengan orang tuanya, bagaimana kalau saudara dengan saudaranya. Nah, apabila rata-rata awal istama'ah, terkumpul oleh seberatan, karena suatu saat iftaraqah, masing-masing menjalani hidup. Apabila waktu bercerai itu maknanya dengan di sana tidak ada lagi sifat yang Allah Ta'ala suruh, yaitu makna kasih sayang atau silaturahim, sudah ada nilai lagi. Taksisnya hadisnya ini kepada antara suami dengan istri, umumnya kepada seluruh kehidupan. Nah, apa aja diakhiri dengan baik, awalnya baik, akhiri dengan baik. Ada bisakah awal baik, akhir kata baik? Kan ada bisa. Nyamannya baik, kadang alih kita. Bakawan awalnya nih pemuda, sama-sama pemuda, dah itu ada cocok lagi nih, masing-masing sudah berjualan. Nah, ini berjualan buah, nah ini berjualan sambawang. Padahal asalnya pemuda sama nih. Yang penting diselesaikanlah di waktu kita akhirnya itu dengan baik, selesai. Ada bagenangan. Coba aja kalau tidak diselesaikan dengan baik. Nah, ini walau beda jualan buah, nah ini jual asal bawang. Tapi modal saya sama, penyelesaiannya kada baik. Salawasan bermusuh. Beda part di pasar sebelah, ada merawak, sih kada merawak. Karena kada diselesaikan baik. Dia akan meneruskan permusuhan itu sampai akhir masalah itu selesai. Apa akhir masalahnya? Nah ini mati, selesai. Mati berdua. Ya kan diselesaikan waktu hidup. Antara dua bedang sanak masalah warisan. Lalu ayah bakalahi. Karena kada diselesaikan dengan baik, tahunya saya tatuha. Kamu adik saya, kamu ada, saya lagi kecil, sekurang-kurangnya mengindung. Nah itu artinya menuntut ini kakaknya kepada adiknya, nyuapi wadai lagi bahari. Nah itu kalau kada selesai nih salawasan, dia bertamu pasti kada berawaan. Karena apa? Sebabnya ada diselesaikan. Akhir penyelesaiannya mati. Kecuali mati hanya baik. Nah, apa maknanya nenek? Tenang dilarang Allah Ta'ala kada ketujuh. Kadang-kadang ada hidup nenek apabila kada cocok selesai. Bahkan kali itu ulun kada hendak lagi kan selesai dah. Orang kada nangati ya, orang kada nyuruh yuk. Selesai. Kita ingin sini aja kan selesai dah. Kadang alih bahan nyaman aja kadang alih, tapi diselesaikan mananya. Orang di sini ada tersinggung, kita pun ada tersinggung. Itu jadi permasalahan abghadul halal itu, karena ia memanjang kepada batas yang ada waktu. Itu ambilan makna dari hadis. Sebahagiannya yaitu sebenarnya Rasulullah shooting hadis itu sangat panjang. Qala sallallahu alaihi wasallam Jibril maka ya Muhammad ma syi'ta fa innaka mayitun wa habib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka mazyun bihi wa alam anna syarafal mu'min qiyamu bil laili wa izuhu istighna'uhu 'anil nasi rawahu Baihaqi an Jabir. Rasulullah bersabda, telah mendatangi kandaku oleh Jibril. Jibril berkata, karena Jibril ini adalah guru Rasulullah di dalam martabat wahyu. Ya Muhammad, hiduplah engkau apa yang engkau ingini, karena engkau akan berakhir menjadi mayitun, mati.
Hidup ini nikmati hidup ini. Habisan kita kayaknya mati. Dua aja enggak. Dibalas dengan makna baik, dibalas dengan makna jahat, tergantung kita. Ya baik masuk surga dapat nikmat Allah. Ya kada baik disiksa ulang di neraka. Hidup penentunya seolah-olah kita. Allah sudah mengasih tahu melewati Rasulnya jalannya. Ihdinas siratal mustaqim, ada jalannya pada hidayah Allah tadi. Ada ghairil maghdub, ada nang maghdub dimurkai. Ad-dhalin, ada nang sesat. Kita tergantung aja milih itu bakawan dilihati kawan searah kadangnya kada sudah selesai. Ada sakit hati, seorang makan nasi seorang jual, baju seorang jual, bayarnya seorang jual besok. Bahan apa? Yaitu sifat orang mukmin. Kayak itu kan sudah. Bacaannya nawahbib masyita. Cintai apa yang engkau kehendaki, fa'inna kamu fariquhu, engkau pasti akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Nah, apalagi Rasulullah mendapat hidup, silahkan pilih kamu. Jibril malah jadi Rasulullah, tapi malah jadi kita isinya. Karena terakhirnya mati juga. Silahkan engkau berkawan dengan kayak apa ya, kehabisannya engkau akan bercerai dengan temanmu itu. Ada cuma di situ tadi kita seorang memilihnya, kita seorang jangan merasakannya. Bahasa orang jangan menyesal di akhir hidup itu, jangan menyesal karena kita aja milih. Jurang jangan mengawinin itu ada aku biar mati tetap kawin oleh itu juga. Jurang sifatnya itu nama mah adu domba. Ada mengharus juga habisannya sumbalihnya. Kalau itu orang bahari ada basic awak sifatnya itu aja orang tinggal. Akhirnya seorang berbicara ini kayak ini berbicara ini. Seorang lalu kayak bemusuh. Ada gara kawan. Udah dibadahkan juga nah itu sifatnya ini. Tapi kan dia juga si bakawa juga kehabisannya hancur labur. Sejarah mencatat sangat berbahaya nama munda. Sifat adu domba. Bahari guru kita bisa kumpul kisah untuk menjadi catatan dalam banyak hidup. Datang ke guru, ini guru enak. Datang ke paman sidin kayak ini, akhirnya tarik bulan paman berusaman mulia. Kehabisannya diliti karena itu orangnya sifatnya sangat berbahaya. Anaknya ya dilihatlah sambil 100 tahun 1000 kawan. Insya Allah jangan ada sifat itu, insya Allah selamat sampai ke mati kita dapatnya berkah kawan. Tapi menghina itu paling 1 tahun 2 tahun hancur. Sangat berbahayanya itu, lebih bahaya daripada orang menyogok kita. Sogok duit aja, duitnya apa-apanya, tapi begitu itu berbahaya banget. Ini jadi Allah Jibril sangat tegas kepada Rasulullah. Ismasyita, silakan kamu hidup. Wahbib masyita, silakan kamu berteman siapa saja. Wa'amal masyita, kamu silakan berbuat apa aja. Ujungannya Pak innaka mazyun bihi, engkau mendapat apa nah engkau kerja. Jangan dikira kayak lombok ngeplak makan padas, tidak. Dia berjalan waktu baru kelihatan. Itu waktu itu akan berujung di situ sama dengannya. Ada orang kan kadang mengerti masalah itu.
Nah ini makna Rasulullah. Jadi kitanya nih maksudnya, kalau tersalah dirubah cepat. Apa aja seluruhnya ada makna kata-kata baik dirubah sebelum datang waktu ditentukan oleh Allah. Kita seorang memilihnya, kita seorang dia yang merasakannya. Apa seluruhnya hidup? Kadang nyaman berhambil tasbih, baca salawat, bakawal Rasul, ambil tasbih, bawa zikir, bakawal Allah Ta'ala, ambil Al-Quran, baca Quran, bakawal Allah Ta'ala. Sudah kadang apa aja. Tentang urusan tentang dunia ini, untuk menghibur kita, menghibur kawan, aja itu, bawa mancing, ranai. Bahkan bapak juga mancing, iwak juga yang dipancing, manusia dipancing, habis. Itu kan orang belajar aja, belajar bakawal maknanya. Kayak apa sama pada susah nih, sama pada berduit nyaman, coba aja udah susah. Wa alam nasrafal mu'min kaya mobil lahir. Hendaklah engkau yakin bahwasanya mulia orang mukmin itu apabila kau menyendiri beribadah di malam hari tanpa orang lain tahu. Orang kada tahu mulia kita. Allah Ta'ala aja bang. Bermula orang itu terus dia mulia apabila ia akan berhajat kepada manusia. Kemuliaan orang mukmin tahsis apabila mau malam hari itu Allahu Akbar 2 rakaat kah ada bapak sama witir itu kemuliaan yang diberi Allah, maknanya Allah nulungi dah di diri kita ada kemuliaan. Orang lain kan kuring kemana mulianya orang beribadah, mulia orang beribadah, kita beribadah sebaik mulia ngarannya tuh karena kita mengingat Allah, orang lupa. Kemudian secara umum bukan orang mukmin aja, seluruh siapa kau makai ia mulia di sisi makhluk. Nah amalannya jangan bahajat, jangan meminta wan makhluk. Muliaan dan salawasan dan sampai mati ditersilang mulia. Jadi sajadah karena memang ada bahajat. Kadang-kadang amalannya khusus orang mukmin dapat martabat yang tinggi di sisi Allah mulia, menyinya malam hari bangun salat. Umumnya siapa aja hendak terus saja ia dimuliakan oleh makhluk apabila ia kada meminta kepada makhluk. Apabila kada meminta muliaan salawasan. Itu itu. Kawa kita kada minta, tentu jawabannya kada kawa. Kayak apa pun kita kurang. Nah lalu maknanya apa? Cukupi kehidupan kita. Jadi kita mencukupi seorang hidup nih. Bini kada ada belajar bermasak. Jangan mie jenong dimasak. Belajar bermasak beres, dimasak jadi nasi. Mulia kalau kita tuh kanyang aja baru. Sebulan bini kada ada, aku sebulan makan mie. Hina kalau ta mie makan batungga. Coba aja kayaknya kabahajat ke bininya tadi. Mbah kayak bini sama kayak seorang juga tangan dua. Ada aja hidung dia mencium nih, bau nang nyaman nih nang kada. Mata ada aja melihat, nah ini mantah lagi nasinya dimasak. Ada aja akal mengira awan salitar, bajunya salitar, ada cocok, harus lebih, saku kurangnya lebih setengah liter, tidak sama salitar beres, 2 liter baju, kayak itu akal kan itu. Karena menghitung di waktu banyu itu dimasak, menggoda kawat itu pak orang sudah, siapa rapat, waktu hendak memadar, karing, ada mau jadi bubur, nah ini salitar, 5 liter bajunya ya jadi bubur, itu ngadanya kada paham, julang. Kita tuh sambil bibirnya tuh nyoba masak kan memakai otak nara juga akaknya melihat rumahnya dari masak dulu teh. Sebenarnya kita lelaki kan bisa masak apa aja asal nyambet aja kan
jadi nyaman aja. Masakan lelaki jurang bahari teh mbah di pahumaan pasti masakan lelaki mau unjun sekalinya bisa gancang pada di restoran. Mulianya itu maksudnya kada bahajat, tapi bukan maknanya nangka makhluk lain sampai ke siapapun kada bahajat. Sahabat Rasulullah SAW dipasani oleh Rasulullah, kamu jangan memintalah kepada manusia. Setelah kamu terakhirlah meminta kepada aku, dikasihlah oleh Rasulullah. Tapi kamu jangan lagi minta. Tujuh minta, ya Rasulullah ulun kada banu minta diberi oleh Rasul. Datang orang minta lagi diberi. Terakhir aja dipasani oleh, janganlah minta lagi ke orang. Bagaimana perjalanan hidupnya? Panjang sekalinya umur sini. Maka sidin pakai tongkat jalan. Tongkatnya ini untuk menguati kita. Kan kita pinaju jongkong, tak hiring berjalan ada tongkat tak kuat-kuat juga. Jadi kan ada penegahan sunnah Rasulullah. Tongkat itu sangat indah kalau mengerti isinya. Cuma kalau ada jajahnya lebih bagus lagi. Kitabnya bilang tangalih sedikit ijazah nang hadisnya tara lidah guru aja kajarang menyampaikan ke hadis dah nangat dari telinga kita nangat dari guru kita guru sih nangat terus kemudian ada hadis masalahnya itu beda dengan yang langsung didengar di telinga. Rasulullah mendengarkan kepada sahabat sampai lagi jarang orang dah mengeluarkan hadis itu simpan orang kecuali orang Allah Ta'ala menghendaki kita keluar. Kulun bahari alhamdulillah mengambil duit nang meliwat muntung. Kalau nang meliwat hadis musasanya banyak aja kitab-kitab. Tapi nang di muntung ulun sedang mencari hadis kada berdapat. Kasus memang gitu orang. Begitu tongkat itu terlepas daripada tangan, maka ada orang lain hendak menolong sidin kada mau. Ambil tongkat saja tidak minta tolong karena pasan Rasulullah jangan lagi bahajat kepada manusia. Sidinnya begamat ambil sampai mati. Awalnya, itu tapi ada Rasulullah. Kadang-kadang orang mukmin tak mulia malam hari bangun sembahyang malam mulia sampai ke kubur. Kemudian di waktu hidup secara umum agar supaya kita ada dipandang orang hina mulia aja, jangan meminta kepada orang. Ada kawa kada meminta pasti memang kita kada mencukupi itu tadi cukupilah keperluan hidup kita. Bisa melewati dan melewati bermacamlah rezeki yang Allah ulah. Bijaksana bahasa orang mengatur hidup. Hidupnya ini kan makan, minum, pakaian. Tempat tinggal kada besi orang bisa menjiwa, bisa empat keluarga, bisa apa sebenarnya itu ada talalur. Yang sangat beratnya makan. Apabila kada menjaga bujur-bujur karena sampai akhir hidup fakir bejalannya dan miskin. Ada mau jadi sugih karena meminta kepada makhluk. Panjang hidup tuh orang berdagang kah, orang pegawai kah, orang petani kah, nelayan kah, hendak bahasa jangan minta. Biaya berdagang tuh mengurangi kada mau, malah hendak meminta angsulannya kada ada, aku mintanya itu cepat tuh bangkrut. Pedagang tuh karena meminta itu sudah dari hadis dan sudah dari bahasa orang tuh perjalanannya kayak itu. Apabila Rasulullah kan kayak itu sifatnya berdagang, angsul ini lebih pengtongannya kada ada duit halus diberiakan lebihannya. Ini kada ada duit halus nah pian nang 5.000 ulun intanya. Nah ini itu jadi penyial kan.
orang nang pegawai begitu berurusan nolongi orang minta ongkos rokok, ini penyiar pegawai kena mau cepat naik angkatnya. Patani kayak itu juga, nelayan kayak itu juga. Patani tak hubung kepada barangnya. Sabalah mina subur kabun, sabalah ini pina kadana. Orang sabalah ini meminta ke sabalah, coba suara manukar. Ada mau jadinya karena meminta aja. Orang sebelah kan tokannya mayaknya juga dari itaras. Baungnya itu nah coba belajar menukar. Awam milih ini lumbuk nang buahnya banyak nih apabila ditanam. Nah ini nang sadang, ini minta ke sebelah juluginya nang kada baik karena. Ya itu sawit dah menjulung-julung. Ibitnya laki seumuran kada berbuah, sedang menunggui tatap kakak itu juga karena asalnya kada menukar. Bilang menandak hak beriakan naik padahal laki tahu dari sini. Nah ini minta pecangannya seorang dibunguli orang adanya. Artinya oh iya kalau tak adalah bahasa panjang kalau hidup tak dan coba aja tes apabila anak memancing lah besangu kawat seorang, besangu nilun seorang, pelampung seorang, itu gana atau kanannya. Coba aja pian pelampung aja syuting lapannya, minta inget kawa halusnya karena ada bisa nang besangu seorang. Nah itu kita menjadi contoh untuk kita hidup ini panjang. Nang kecil itu bisa menjadi oh seperti ini asbabnya, ini sebabnya. Asalkan hapian. Kami lah kada bisa umpan dah, unjun patin, aduh bukan dah, biar nangkap unjun seorang ada aja karena, ulah padahal nang diulah, anu aja, wadai umpannya, kayak gabin nanti, mau karena patin, coba aja orang minta, tapi mau orang ngasih, ada apa-apa, ayo kita menjunan, aku ada umpan udah tak tahu lagi ya, orang ngasih, ini kada minta dulu, sama lah pun kada kena-kena. Nah lo sejak ada mau mutil nadang sudah diingatin apa nih tadi anak minta umpan itu diingatkan bayar boleh anu jong juga timbul na uyuh aja kalau bahagianya di luar kawal bisa minta ke orang. Atane atin mir Rabbi. Nah itu beberapa hadis kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa hidupnya ini panjang. Tidak hanya sekadar begitu selesai, tidak. Dia akan memanjang tergantung kita, tergantung kebijaksanaan kita, tergantung perbuatan kita, tergantung sempurnanya siapa kawal kita. Nah kita ini bisa seorang mengkadada ilmunya kada akan sempurna. Ada usaha empat di situ di dalam makna hidup. Kalau orang berdagang kada bisa, maka ada usaha mencampur orang berdagang. Lain gawin seorang, gawin sarang nelayan cari iwak itu tunggal iwak aja. Perdagangannya ada sistem caranya. Walaupun bin habis deh duit, ada ya pak kepintaran orang berdagang. Kayak apakah caranya tahu juga orang berdagang adanya. Habisannya ya mulai orang habisannya tuh jadi hati gitu orang berdagang bangun tengah malam tuh buka mulai kalau tuh sedang kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan urusan-urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, memanjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, auliya wasyhadu wassalihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bisiri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidatina sabir rasulillah ajma'in. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة من النار وعند الشاب. ربنا قلوبنا تهدك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.